Oke teman-teman, para pejuang otot, ketemu lagi di channel Pejuang Otot. Oke, hari ini kita mau latihan chest atau latihan dada. Jadi kalau yang video kemarin kita latihan back untuk pemula, kali ini aku mau kasih sedikit tips latihan dada untuk pemula. Karena aku masih ada di kampung, jadi aku latihannya di Saga Fitness. Ini satu-satunya tempat gym yang ada di sini. Langsung aja kita masuk. Sebelum kita mulai latihan, aku mau ngenalin kalian ke salah satu produknya FitLife. Namanya itu Whey Pro Isolate. Jadi ini protein isolate dari FitLife. Dalam satu serving protein isolate ini mengandung 25 gram protein. Jadi nanti kita konsumsinya biasanya setelah latihan. Oke, nanti setelah latihan kita konsumsi whey ini. Tapi sebelumnya kita mau latihan chest dulu. Nah, pada latihan kali ini aku mau minta ditemenin sama trainernya Saga Fitness. Nah, ini trainernya Saga Fitness, Mas Teji. Nah, Mas Teji ini kebetulan ini mau tanding, jadi badannya agak sedikit lebih lean. Jadi ini udah diet sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan udah diet. Nah, nanti kita latihannya ditemenin Mas Teji. Jadi nanti saya yang jelasin, Mas Teji yang memperagakan. Jadi supaya ototnya itu lebih kelihatan ketika memperagakan, karena kan definisi ototnya lebih tajam nih daripada saya ini yang lagi gak jelas ini bentuk badannya. Oke, langsung kita mulai. Untuk gerakan yang pertama kita bisa lakukan gerakan bench press. Nah, kita lakukan gerakan yang flat dulu. Tapi kalau kalian mau lakukan yang incline dulu juga boleh. Nah, di sini aku gunakan Smith mesin. Karena ini kan aku fokusnya buat latihannya buat pemula, jadi supaya lebih mudah ini gerakannya pakai Smith mesin. Tapi kalau kalian bisa manual yang free weight, ya nggak masalah kalian lakukan yang manual. Nah, ini yang supaya mempermudah yang pemula, kita gunakan yang Smith mesin. Langsung aja nanti digambarin sama Mas Teddy. Nah, jadi fokusnya ke otot, fokusnya ke latihan dada ini adalah kita busungkan dada kita ketika mengangkat beban, dan usahakan posisi barnya ini pas. Jadi ketika turun, posisi barnya itu tepat di tengah-tengah otot dada kita, atau di bawahnya juga boleh. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi otot dadanya, punggung kita itu dibusungkan. Jadi ketika sudah busung gini, posisinya nggak boleh berubah. Nah, ketika turun tahan bebannya, tarik nafas. Nah, dorong kuat. Nah, jadi posisi badannya itu nggak berubah, ketika turun dan naik nggak berubah. Jadi kebanyakan biasanya yang kalau pemula itu dia posisinya berubah ini. Jadi itu kurang kena di otot dadanya. Tapi kalau posisi backnya tetap dikunci kayak gini, nah ini kontraksi otot dadanya lebih kena. Lakukan gerakan ini sekitar 10-15 repetisi. Lalu cukup, Mas. Nah, untuk pemanasan kalian bisa lakukan 15-20 repetisi. Nanti di set intinya kalian bisa lakukan, kalau pemula sih menurutku 8-15 repetisi. Karena ketika pemula itu dikasih gerakan yang berat, misal 6 repetisi, itu biasanya formnya jadi nggak benar. Jadi gerakannya jadi acak-adut lah. Oke, langsung aja kita lakukan set yang kedua. Nah, ini di set yang kedua ini kita harus tambah beban. Jadi range-nya sekitar 8-15 repetisi. Oke. Kita ulangi lagi, Mas. Jadi jangan lupa ya, fokusnya ke posisi barnya ini ketika turun di tengah-tengah atau di bawah sini. Jangan terlalu ke atas, karena kalau terlalu ke atas itu biasanya bahunya sakit, jadi bikin cedera.
pokoknya usahakan posisi backnya itu tetap busung, nggak boleh gerak ketika menurunkan maupun mendorong beban. Oke, cukup mas. Nah, kurang lebih seperti itu tadi contoh gerakannya. Langsung kita lanjut ke gerakan yang kedua. Di gerakan yang kedua ini kita lakukan gerakan incline bench press. Jadi kita masih sama lakukannya di speed machine, tapi kalau mau yang manual atau yang pakai free weight boleh kalau kalian bisa. Jadi gerakannya kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi di sini bedanya fokusnya. Jadi barnya ini ketika turun dia tepat di dada bagian atas, karena latihan ini kan fokusnya ke otot dada bagian atas. Jadi posisi backnya sama, dia busung, ketika turun tarik nafas dan hembuskan saat naik. Nah, jadi posisi backnya itu tetap busung, nggak berubah ketika menurunkan dan menaikkan beban. Nah, untuk repetisinya sama antara 8 sampai 12 repetisi. Kalau kalian 12 repetisi masih terasa ringan, kalian boleh tambahin bebannya. Tapi kalau 8 repetisi kalian merasa berat, kalian boleh tetap bebannya atau dikurangi. Nah, jadi kan ini latihan untuk pemula. Jadi fokusnya itu ke gerakan yang benar. Nanti masalah beban itu ketika gerakannya sudah benar, sudah pas, sudah mahir gerakannya, boleh ditingkatkan. Jadi beban nanti urusan belakang, yang penting gerakannya benar dulu. Untuk gerakan yang ketiga ini kita lakukan gerakan namanya chest press. Jadi aku contohinnya ini yang kira-kira alatnya itu ada di semua tempat gym. Jadi kalau alat seperti Smith machine, chest press itu biasanya di hampir di semua tempat gym ada. Jadi aku nggak pilihin yang alat-alat itu yang kira-kira alatnya langka, nggak ada di semua tempat gym. Jadi kalian bisa lakukan semua gerakan ini. Nah, untuk gerakan chest press ini kurang lebih sama intinya dengan gerakan-gerakan bench press tadi. Jadi intinya dibusungkan punggungnya, jadi otot dadanya busung, dorong. Oke mas, langsung. Nah, kurang lebih sama intinya gerakannya, cuman beda alat sama sudutnya aja. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Kita bisa lakukan gerakan ini sebanyak 4 set. Jadi fokusnya tetap dibusungkan dada. Ketika sudah busung, posisi badan itu jangan gerak ketika menurunkan dan mendorong beban. Jadi supaya kontraksi otot dadanya lebih kena. Oke, setelah lakukan ini sebanyak 4 set, kemudian kita ke gerakan selanjutnya. Di gerakan selanjutnya ini kita mau lakukan gerakan namanya itu pec fly atau pectoral fly. Jadi gerakannya ini bisa dilakukan dengan mesin, bisa juga menggunakan dumbbell. Kali ini kita supaya lebih mudah kita lakukan pakai mesin. Oke, untuk gerakan selanjutnya kita lakukan gerakan pec fly. Tapi kalau di tempat kalian nggak punya alat seperti ini, kalian bisa lakukan menggunakan dumbbell. Jadi kurang lebih sama, cuman ini untuk lebih mudahnya pakai alat pec fly. Jadi untuk pemula sih menurutku lebih mudah pakai alat ini. Langsung aja kita ke gerakannya. Jadi pertama kalian setel posisi bangkunya ini sesuai dengan tinggi badan kalian. Jadi posisi ini kurang lebih sejajar sama otot dada kalian. Oke, langsung kita cobain. Bebannya sesuaikan dengan kemampuan. Sama intinya badannya busung. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gerakannya. Jadi fokusnya ke otot dada. Nah, lakukan gerakan ini sekitar 10 sampai 15 repetisi. Oke, cukup mas. Nah, kalian bisa ulangi gerakan yang seperti ini tadi sebanyak 4 set. Jadi kalau kalian nggak ada alatnya boleh pakai dumbbell lah.
Untuk gerakan selanjutnya kita mau lakukan gerakan kabel crossover, tapi ini kita yang low. Jadi kalau buat yang low ini fokusnya ke otot dada bagian atas. Jadi ketika tadi kita lakukan bench press yang flat itu untuk dada secara keseluruhan, terus yang flat untuk dada bagian atas, terus tadi chest press juga untuk dada secara keseluruhan. Kita kali ini fokus ke otot dada bagian atas. Jadi kurang lebih gerakannya seperti ini. Ya, tetap dadanya busung, posisi tangan agak ditekuk sedikit. Oke, masuk ke gerakannya mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini fokusnya ke otot dada yang bagian atas. Lanjut, fokus. Nah, lakukan gerakan ini 10-15 repetisi. Kalian bisa lakukan sebanyak 4 set. Terus mas. Tuh, dadanya tebel banget ini. Oke, cukup mas. Nah, untuk selanjutnya kebalikannya, kalau ini untuk latihan dada bagian atas, sekarang kita latih untuk dada bagian bawah. Jadi kita balik posisi kabelnya ini, kita taruh di atas. Kalau posisi kabelnya dari atas ini, kita fokusnya ke otot dada bagian bawah. Nah, alat kabel crossover ini hampir di semua gym ada. Tapi kalau di tempat gym kalian nggak ada, kalian bisa gunakan dip. Nah, gerakannya kurang lebih seperti ini. Nah, kunci. Jadi dia fokusnya ke otot dada bagian bawah. Balikannya yang tadi. Oke, 5, 6. Sama repetisi, kalau buat pemula sih aku saranin 10-15 repetisi supaya gerakannya nggak terlalu berat dan bikin formnya jadi nggak benar. Oke, itu mas. Nah, kalian bisa lakukan gerakan ini sebanyak sama 4 set juga. Cuman kalau kalian mau tambahin latihannya pakai ini boleh juga. Sebenarnya latihan dada itu masih banyak variasinya. Cuman karena ini aku fokusnya buat pemula, jadi aku pilihnya yang mudah-mudah. Dan hampir semua alat ini ada di tempat gym. Nah, kurang lebih seperti itu tadi variasi latihan chest untuk pemula. Jadi gerakannya nggak terlalu sulit, yang mudah-mudah, dan alatnya hampir di semua tempat gym itu ada. Mungkin itu aja. Selanjutnya aku mau ajakin Mas Teddy ini nyobain suplemen yang aku pakai dari produknya FitLife. Oke, setelah dari latihan kita mau konsumsi whey protein dari FitLife yang whey protein isolate. Jadi ini satu sampingnya mengandung 25 gram protein. Ini mas. Jadi ini aku pilihnya yang rasa Japanese matcha. Jadi rasanya enak. Aku rekomendasikan pakai air dingin ya supaya lebih enak. Kalau mau pakai es batu juga boleh. Oke, kita minumnya sambil duduk, nggak boleh minum sambil berdiri. Oke. Nah, ini mungkin Mas Teddy ini baru pertama kali nyobain whey protein rasa Japanese matcha. Gimana mas kira-kira rasanya? Oke. Nah, rasanya enak katanya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai, boleh nih pakai FitLife.
seperti itu tadi video kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Juang Otot, jangan lupa subscribe biar kita lebih semangat lagi buat kontennya. Yang suka video ini boleh like, dan yang ada saran kritik boleh komen. Sampai jumpa di video-video pejuang otot lainnya. Salam pejuang otot.